Hey, ini laptop harganya hampir 60 juta. Ngeri ya. Ngeri buat sebagian orang, tapi penting buat sebagian orang lain. Kenapa? Coba kita kelupas satu-satu. Gini. Buat lo yang spec nerds, you gotta see this. Dengar dulu ya. Let me read it out for you. Prosesornya, Intel Core i9 13900HX, P-core-nya up to 5.4 GHz, E-core-nya up to 3.9 GHz, dan 36 MB cache. Grafiknya, RTX 4080, 12 GB GDDR6 boost clock-nya 2280 dengan TGP 175W. Memorinya, 2x16 GB Sodium DDR5 5600 bisa sampai 32 GB dikali 2. Storage-nya 2x1 TB SSD M2 2280 PCIe, bisa sampai 2 kali lipatnya juga. Layarnya ini ada 16 inch WQ XGA 500 nits anti-glare 100% sRGB, 240Hz variable refresh rate, Dolby Vision, G-Sync, low blue light, apalagi Harman Kardon speakers, FHD 1080 camera with shutter, Wi-Fi-nya 6E. Baterainya 99,9 Wh, adaptornya 330 watt, slim tip 3 pin, dan ini juga bisa di-charge menggunakan USB-C, namun cuma up to 140 watt. Well, cukup untuk darurat, tapi bukan mode performance. Apa sih arti itu semua? Buat yang spec nerd sudah pasti ngerti lah ngerinya di mana sebagian besar dari ini. Tapi gue coba jelasin buat yang spek ribet. Jadi sebenarnya duit 60 juta gue lari kemana sih? Buat apa sih? Well, gue coba jawab yang itu ya. Gini, gue mau mulai dari desainnya. Hampir 60 juta, it has to look good. It has to look great. Setidaknya buat marketnya. Desainnya, seperti kita tahu, Legion adalah merek gamingnya Lenovo. Nah, Lenovo ini mampu mengubah definisi laptop gaming yang seperti apa. Setidaknya ini menurut gue sekali lagi. Laptop gaming yang gue lihat itu dari dulu ya, kayaknya tuh harus berotot. Artinya banyak garis-garisnya yang keras, bold, dan berani gitu. Serta juga berwarna-warni gitu. Kombinasi gelap, hitam dengan warna-warni RGB. Kalau lihat kompetisi gaming kan juga warna-warnanya juga kayak gitu ya, desainnya gitulah. Tapi Legion ini cukup minimalis. Iya sih, memang besar. Tapi itu kan karena speknya memang ngeri di dalamnya. Cuma desainnya nggak se-screaming desain gaming pada umumnya. Artinya, pasar selain gamers, yaitu misalnya content creator, designer, editor, arsitek, itu masih bisa relate sama laptop ini. Yes, they are the users too, besides professional gamers obviously. Desain laptop gaming paling relate ke gue ya Lenovo ini, Legion ini. But hey, this is coming from a non-gamer ya. So, spek tadi itu bisa ngebawa apa sih? Coba kita benchmark ya. Gue coba pakai Cinebench dan 3D Mark. Di Cinebench, CPU multicore dia dapat sekitar 13.200-an yang cuma kalah dibandingin sama 32 core atau yang emang clocknya lebih tinggi lagi. Sedangkan single core dapat di 1700-an. Itu peringkat 1 dari laptop yang ada di list itu. Aman banget. Di 3D Mark, skornya dapat 12.400-an di performance mode. Itu artinya lebih baik dari 70% komputer di luar sana. Nah, itu kalau mau dilihat dari segi angka ya. Nah, pengalaman gue halus banget untuk main game AAA. Gue sih mainnya Call of Duty terus. Again, not a big gamer here. Tapi walaupun gue mainnya nggak jago dan ada laptop ini nggak makin jago, tapi setidaknya makin sering main. Bahaya sih. Karena segitu nyamannya, karena eye-gasm banget. Okay? And speaking of gaming, there's something different with this one compared to the previous one. Ada yang beda di gamingnya. Di seri ini, selain emang upgrade performance, ada Lenovo Chip AI diperkenalkan untuk pertama kalinya. Apa itu? Gunanya buat apa? Jadi Lenovo memang gaming laptop pertama yang menggunakan chip AI khusus pada laptop gaming yang ngedukung Lenovo AI Engine Plus. Itu adalah software machine learning yang menyediakan pengaturan sistem paling optimal untuk pengalaman dan performa gaming terbaik bagi para gamers ini. Untuk performa yang kencang, dia butuh fan yang kencang. Hal ini bikin laptop fan speednya ini nggak kayak jet gitu, kencang banget. Iya, fan itu ngaruh untuk mendinginkan laptop di saat dia performanya makin kencang. Tapi juga semakin kencang fan-nya, tentu semakin berisik kan, semakin ganggu. Nah, Lenovo Chip AI tugasnya buat itu. Ada beberapa yang bisa diperbaiki dari Legion Pro 7i ini nih. Yang pertama,
Dengan harga segini, gue berharap ada Windows Hello. Atau setidaknya fingerprint login. Ini nggak ada. Yang kedua, displaynya belum touchscreen. Well, iya sih, iya, gue paham. Touchscreen itu akan nambah harga lagi, tapi juga nggak segitu bergunanya untuk marketnya. Yap, oke, so it's okay. Nah, ketiga, edisi sebelumnya tuh ada 2 Thunderbolt 4, dan sekarang cuma 1. Oke, fine, I can live with that. Masih bisa lah ya. Tapi yang sedih sih nggak ada card reader-nya ya sih. Itu yang keempat ya. Tahu sih gue makan tempat, tapi bisa lah. Soalnya beratnya ini juga udah naik dari 2,53 yang gue bandingin sama yang gue pakai kemarin, lo bisa lihat videonya. Yang sekarang 2,8 kilo. Gak bisa nih, Lenovo tambah card reader, SD card gitu, 1 aja. Gak bisa, 1 aja. But overall, gue cukup senang Lenovo terus berinovasi dari, contohnya ya, chargernya juga yang makin tipis. Yes, laptopnya lebih berat, tapi chargernya makin kecil dan makin tipis, makin ringan. Monitor yang makin lama juga makin bagus displaynya, dan performance-nya yang makin kencang tentunya. Memang kalau dilihat secara kasat mata harganya tuh wow banget. Tapi ingat, ini laptop bukan untuk semua orang, tapi juga bukan untuk gamers aja, bukan gamers profesional aja, tapi juga untuk yang kerja. Nah, jenis kerjaannya pun bukan kerjaan yang pada umumnya. Kerjaannya cukup spesifik, sehingga memang udah jadi syarat punya komputer yang sangat powerful. Dari render 3D misalnya, atau render video 4K, atau bahkan 8K. Itu biasanya makan waktu yang lama banget. Atau kerjaan-kerjaan berat lainnya. Kerjaan yang semakin powerful komputernya, semakin efisien kerjanya. Dan juga artinya, semakin banyak bisa terima order, semakin cuan tentunya. Jangan lupa, ini juga udah termasuk 3 tahun Lenovo Ultimate Support yang merupakan premium care-nya Lenovo. Dukungan 24 jam, teknisinya juga gamer pula, jadi ngerti lah kira-kira. Dan banyak lagi. Ada juga 3 tahun Accidental Damage Protection yang bikin lo aman walaupun laptop lo nggak sengaja jatuh. Well, nggak sengaja ya, garis besar nggak sengaja jatuh atau ketumpahan air. Amit-amit. So, worth it apa enggak? Tanyakan dulu ke profesi lo. Are you a pro? Definisi pro di sini bisa jadi sebagai yang memang dibayar untuk kerjanya, atau pros, well, enthusiast. Silakan, with money of course. If you are a pro dan memang membutuhkan mesin yang mendukung kerjanya, ini boleh banget di-consider. It's really, really powerful. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.